Ada ibu yang harus jelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu. Ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar. Nah, solusinya tidak boleh tambal sulam, tapi kita butuh strategi besar. Itu apa? Menciptakan lapangan kerja. Pak Anies sudah tahu belum bahwasanya program makan bergizi gratis ini sudah menyerap tenaga kerja dan itu membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah merupakan strategi dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di negara kita. Alhamdulillah, unboxing gaji pertama dari MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Abah Wan Nepal ya, yang akhir-akhir ini selalu mencari panggung agar rakyat tidak lupa kepadanya ya. Ya tahulah ini namanya ya strategi branding image ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menagih janji-janji Prabowo semasa kampanye. Salah satunya terkait pembukaan lapangan kerja dan PHK yang katanya akhir-akhir ini terjadi sangat massal. Bukannya didukung oleh masyarakat ya pernyataan-pernyataan Abah ya. Neti justru memberikan jawaban yang bikin Abah dan ternak-ternaknya itu pada kicep. Kerja nggak becus ya. Udah kalah, malah ngeribetin yang menang aja ya. Udahlah, kalau mau ngelubangin jalan lanjutin aja tuh Jakarta, lubangin jalannya. Saya paham teman-teman ya. Gini ini karena persediaan amunisinya Abah itu di rumah sudah mulai menipis, jadi dia akan rajin keluar-keluar, perlu rajin keluar-keluar tiap hari dan berharap diundang podcast di sana-sini agar dapat cuan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini anak Abah ya, bikin postingan. Intinya itu tetaplah bersuara meski tak berfaedah. Ya, coba saya bacakan teman-teman ya. Saya pikir awalnya tadi ini anak Abah, tapi begitu ngelihat postingannya saya ngakak ya. Jadi diposting oleh Tommy BR Jipro. Semangat Abah, tetaplah bersuara dan kritis kepada pemerintah. Jangan pedulikan orang-orang yang menyerang Bapak. Jika ada yang mengatakan Bapak tidak bisa kerja, hanya bisa merangkai kata, abaikan saja Pak. Karena apa yang mereka katakan itu benar adanya. Tetaplah bersuara meski tak berfaedah. Tetaplah menata kata meski tak bekerja. Teruslah bermimpi jadi presiden. Aduh, Abah memang terbalik. Koclak. Lanjut. Ada ibu yang harus jelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu. Ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar. Nah, solusinya tidak boleh tambal sulam, tapi kita butuh strategi besar. Itu apa? Menciptakan lapangan kerja. Pak Anies sudah tahu belum
bahwasanya program makan bergizi gratis ini sudah menyerap tenaga kerja dan itu membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah merupakan strategi dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di negara kita. Nah, Pak Anies, mengenai susu yang Pak Anies sebut tadi, ada ibu yang berpikiran selalu bagaimana memenuhi kebutuhan susu untuk anaknya, itu juga melalui program makan bergizi gratis ini, perharinya setiap hari di sekolah anak-anak sudah bisa diberikan susu UHT juga, Pak Anies. Namun nih Pak Anies, ngomongin soal susu ya, berdasarkan kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, susu itu tidak lagi menjadi hal yang wajib dalam diagram makan bergizi seimbang. Sekarang motonya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, Pak Anies. Sekarang namanya isi piringku, yang mana susu beserta lauk pauk itu terletak di bagian protein. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa minum susu, tapi sudah ada telur yang lewat masuk ke perut dalam sehari saja, itu sudah memenuhi standar gizi sehari-hari, gitu ya Pak Anies. Dan yang kedua, menurut Pak Anies ada sarjana yang kemudian pupus. Harapannya sekarang program pemerintah juga sudah ada menyediakan magang yang digaji oleh pemerintah, Anies, ya. Maka dari itu tetap kita asah skill kita dorong anak-anak muda tuh untuk berkontestasi dan bersaing di dunia kerja, bukan hanya mengharapkan dari pemerintah. Saya kira Pak Anies ini basic pendidikannya adalah ekonomi ya, sama seperti saya juga ekonomi. Dalam prodi ekonomi Pak Anies, dalam setiap jurusan fakultas ekonomi itu tiap prodinya dibekali dengan ilmu kewirausahaan. Walaupun di zaman kita dulu, zaman dahulu kala Pak Anies cuma 2 SKS, tapi itu cukup untuk membekali mental manusia untuk bagaimana caranya kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kita dididik, kita ditempa untuk tidak gengsi, untuk tidak malu-malu dan ragu-ragu bersaing di dunia usaha. Bagaimana caranya kalau tidak ada modal? Ternyata melalui Menteri Keuangan yang baru sudah disuntikan dana 200 triliun untuk menyuntik dana UMKM. Nah, disitulah kita sebagai manusia yang berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bersaing di dunia yang keras ini. Jadi saya kira ya, paham yang Pak Anies berikan kepada orang dengan bernarasi seperti itu hanya menjadikan orang-orang pasif, Pak Anies. Sedangkan Pak Anies adalah orang yang basic pendidikannya adalah ekonomi, yang seharusnya bisa memotivasi orang agar aktif bagaimana cara berdiri di kaki sendiri. Karena ekonomi itu adalah jurusan yang membentuk seseorang mandiri secara berpikir, mandiri secara finansial. Gitu ya Pak Anies? Tuh, Bah. Aduh, jawaban Mbak Ririn saya yakin membikin Abah kicep ya. Membikin Abah malu kalau memang dia punya malu. Beda lagi kalau dia udah pedot atas bawah luar dalam ya kan. Dan pedotnya bukan hanya pedot halus, tapi pedot kasar. Masa sih nggak ngerti gitu loh, bahwa program MBG makan bergizi gratis itu membuka lapangan kerja yang sifatnya itu merata di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya. Walaupun anggaran negara banyak tersedot ke sana, nggak masalah ketimbang dikorupsi oleh orang-orang yang di Senayan. Lanjut. Teman-teman pernah lihat berita tentang gelombang PHK, dan baru setengah tahun ini 2025 sudah lebih dari 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, solusinya yaitu apa? Menciptakan lapangan kerja yang bermartabat. 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Ribu kasus, 2024 melonjak dari 77.000 kasus, dan baru setengah tahun ini 2025 sudah lebih dari 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, di balik angka-angka ini ada ayah yang harus bergadang memikirkan tagihan listrik, ada ibu yang harus jelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu, ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar.
sekarang alhamdulillah setelah kerja di NBG bermanfaat, penghasilan bertambah, bisa bayar hutang. Alhamdulillah unboxing gaji pertama dari NBG. Nah, tuh, aduh, dua konten kreator yang berdomisili di Bali telah membikin Abah kicep ya. Membikin Abah malu permanen ya. Aduh, Abah mudah-mudahan aja konten mereka berdua yang baru saja kita saksikan itu juga dilihat oleh Abah gitu loh. Ngaca, Bah ya. Kalau mau bacot itu lihat data dulu, jangan asal mangap gitu loh. Nanti pernyataan netizen yang di bagian depan tadi itu bisa terjadi gitu loh, Bah, ya kan? Abah memang terbalik gitu. Lanjut. Pak Anies sindir pemerintahan Pak Prabowo, banyak jabatan diberikan karena koneksi bukan kompetensi. Lucunya kalau ngomong soal jabatan karena koneksi, bukankah beliau sendiri juga lahir dari sistem yang sama? Dulu bisa maju sebagai gubernur DKI pun karena koneksi dengan Pak Prabowo. Bukan karena tiba-tiba rakyat Jakarta serentak minta beliau maju sebagai gubernur. Tanpa koneksi itu mungkin Pak Anies masih sibuk ngisi seminar, masih nulis opini, atau ngajar di kampus. Ironis rasanya ketika seorang yang dulu diuntungkan oleh sistem koneksi, kini justru sibuk menyindir sistem yang sama. Koneksi itu bukan aib, semua orang paham, termasuk Pak Anies. Koneksi bukan berarti tidak kompeten, tapi saluran akses menuju kesempatan. Dalam politik, koneksi dan kompetensi bukan dua hal yang saling meniadakan, justru saling melengkapi. Bedanya, sebagian orang jujur mengakui bahwa koneksi adalah bagian dari realitas politik, sementara beliau lebih suka tampil seolah suci dari sistem yang justru pernah mengantarnya naik. Bahkan sindiran yang ia lontarkan hari ini pun bisa tersorot publik karena sistem itu juga. Jadi sebelum menyalahkan orang lain soal jabatan karena koneksi, mungkin sebaiknya Pak Anies bercermin dulu, biar tidak lupa bahwa gelar mantan gubernur, mantan capres, dan mantan menteri yang kini disandang pun lahir dari sistem yang sama dengan yang hari ini beliau sindir. Bagaimana menurut kalian? Lah ya itulah ya. Saya nggak ngerti kenapa para politikus itu sering seperti itu gitu loh. Mungkin kalau di masa lalu ketika teknologi informasi belum semaju sekarang, itu mereka itu aman-aman saja. Mereka sekarang bilang A, lusa bilang B, rakyat tidak akan tahu karena informasi yang diterima oleh rakyat itu terbatas ya, hanya melalui media-media mainstream. Tetapi kan sekarang nggak seperti itu. Ketika Abah misalnya menyindir Prabowo ya, yang memberikan jabatan kepada orang-orang terdekatnya. Kan rakyat juga tahu bahwa Abah juga dulu seperti itu. Koclak Abah yang satu ini ya. Lanjut. Sadar langis, wajahmu tak lagi manis. Kau onta berbulu domba, mulut penuh tipu daya. DJP Nis, sadarlah Nis, cukup udah habis. Wajah palsu, ambisi gila, namamu menjadi celah. Rakyat bangkit buka mata, saatnya kau akan sirna. Hey Nis, mau sampai kiamat juga kau nggak bakal jadi presiden di Indonesia. Mau jadi presiden atau pemimpin di Indonesia? Pastinya orang asli keturunan Nusantara. Lah kau itu turunan Yaman. Sadarlah Nis, bangunlah Nis, bangkitlah dari mimpimu, buanglah semua nafsu hasratmu, takdir takkan pernah memihakmu.
Takdirmu tuh udah dikunci rapet dari langit, gak bakal jadi presiden. Udah kayak laptop tua, mau di restart 1000 kali juga tetap error politik. Coba deh ngaca, setiap kali kamu maju, nasibmu tuh kayak sinetron azab. Calon yang tersandung oleh takdir sendiri. Sekarang aja kamu udah kayak mantan artis gagal comeback. Mendingan kamu sadar diri, daripada nanti lama-lama kamu jadi gila. Kasian banget, dulu dipuja, sekarang cuma sampah politik. Kau sudah nggak punya nilai jual. Jadi menteri aja gagal. Baru 2 tahun udah dicopot. Jadi gubernur juga tanpa prestasi. Rekam jejakmu itu parah. Nggak cocok jadi presiden. Jadi, saran tulus nih, Nis. Daripada terus ngejar kursi yang gak bakal kamu duduki. Mending buka kursus motivasi, cara gagal dengan elegan. Pesertanya pasti rame banget, dari fans kamu sendiri. Kalau kamu masih ngotot mau maju jadi capres, emang apa yang mau kamu jual? Sekarang jual agama dan ayat sudah nggak laku. Rakyat sudah pintar sama tipu daya tukang jual ayat agama. Kalau mau jual prestasi, kau sendiri kan gak punya prestasi. Rakyat semua sudah paham prestasimu. Jejak digitalmu jelas, kelebihanmu itu cuma tukang ngibul. Hai, sadarlah bah, wajahmu tak semanis abah. Aduh, netizen DJ Panji ini mangko celak ya. Masa abah disamakan ya dengan apa namanya itu Joko Kendil yang katanya itu jalan-jalan setiap hari membawa macan putih. Aduh, takdir abah gak bakal bisa jadi presiden. Abah jadi pengikut Joko Kendil, menjalani ritual menyongsong Pilpres 2029. Onta berbulu domba, bayi DJ Panti. Gimana menurut teman-teman? Kocak sekali ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.